Ternyata menakutkan juga kalau marah ya. Ada contoh yang lain nggak Bapak Ibu? Mari kita ekspresif ya. Pada sesi ini mari kita ekspresif, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ada nggak sebuah peristiwa yang panjenengan pernah alami yang membuat sangat marah? Meskipun peristiwa puluhan tahun yang lalu ya. Tapi ketika panjenengan mengingat peristiwa itu tiba-tiba menjadi sangat marah gitu. Tidak ada sama sekali. Waduh, repot ini. Saya berhadapan dengan priayi-priayi yang lembut-lembut gitu. Minum. Nun sewu, panjenengan ke depan sini Pak Eri. Panjenengan ke depan sini. Coba ke sini, panjenengan ke depan sini. Loh, enggak apa-apa, kita akan mencontohkan ya. Kita mencontohkan saja. Coba kita akan lihat Pak Eri. Beliau marah kepada siswanya karena ada air minum yang ada di atas meja. Kemudian di sini aja biar semua lihat. Ini aja pakai punya saya, enggak apa-apa. Enggak, di sini aja. Nah, di sini aja. Oke. Kita akan melihat bagaimana ekspresi Pak Heri ketika beliau marah kepada siswanya. Siswa itu tidak mau menuruti perintah Pak Heri untuk meminum air itu. Kemudian Pak Heri mengusir siswa itu untuk keluar. Sekali lagi ini hanya dramatisasi, ya. Tidak mungkin itu terjadi di dalam kelas. Ini hanya dramatisasi. Ya, enggak apa-apa. Bu Puspita ke depan, Duduk. Oke, duduk. Kita akan mencontohkan, ini langsung dua ekspresi yang coba kita munculkan, nggih. Ya kan tidak mungkin ketika seorang siswa itu dimarahi gurunya, tiba-tiba dia melawan gitu. Biasanya apa yang di ini pakai ini. Biasanya apa yang terjadi pada siswa ketika dimarahi gurunya biasanya? Takut, ya? Takut. Oke. Jadi siswa ini akan merespon kemarahan gurunya dengan ekspresi yang penuh ketakutan gitu. Kita langsung belajar bagaimana mengekspresikan marah dan takut dalam satu scene gitu. Silakan Pak Eri. Perlu awalan Pak Edi, Kenapa muridnya harus minum gitu? Pak Eri marah dulu. Cah sama nun rumahna saiki, Pak Eri kami nerangno bab ini bab udah kosong. Udah usuk kosong. Ini sama nun rumah sakit ya. Siapa? Sing ngutus nonton mobil siapa? Pak Heri itu gak seneng nek ana murid diterangno terus sama mobil. Coba diterangno. Coba diterangno. Diminum. Coba. Diterangno. Saya tidak pernah putus sampean pada waktu pelajaran saya ada itu. Masukkan semua. Usir Pak. Usir. Keluar. Wes, rasa balik. Oke, terima kasih Pak Eri. Kira-kira sulit nggak untuk memunculkan ekspresi marah, ekspresi takut, itu sulit nggak? Sulitnya karena apa Ibu? Ya, cara yang paling gampang itu adalah seperti yang saya katakan tadi. Cara yang paling gampang itu adalah mengingat sebuah peristiwa. Kalau kita tidak bisa mengalami peristiwanya itu secara langsung, ya. Kalau Pak Heri kan mengalami peristiwanya langsung hari ini dan sehingga gampang sekali untuk mengingatnya. Bisa jadi panjenengan adalah orang-orang yang sangat sopan, bisa jadi jenengan orang-orang yang sangat andap asor gitu ya, lembah manah gitu. Tidak pernah marah sama sekali gitu. Bisa jadi begitu. Tapi pasti ada sebuah peristiwa
Pasti panjenengan pernah mengalami sebuah peristiwa yang membuat panjenengan menjadi sangat marah ketika mengingat peristiwa itu. Bisa jadi itu. Ingat-ingat saja peristiwa itu. Diam dulu, kita diam dulu, kemudian ingat-ingat peristiwa yang membuat kita marah itu. Dan kalau sudah menemukan feel-nya, menemukan rasanya, baru ekspresinya kita munculkan kemarahan itu. Itu cara yang paling gampang untuk memunculkan ekspresi, paling gampang. Kemudian berikutnya adalah berhubungan dengan ekspresi tadi, nggih. Apa yang panjenengan lihat tadi ketika Pak Heri marah? Panjenengan bisa menerima ketika Pak Heri marah kepada siswa, ketika guru marah kepada siswa, panjenengan bisa menyerap ekspresinya guru secara maksimal enggak? Ketika gurunya tadi begini, panjenengan ada di sana, ketika gurunya menghadap ke sana dan marahnya ke sana, apa yang jenengan rasakan dibanding ketika Pak Heri ngomongnya ke sana? Lebih bisa menyerap ekspresi yang marah yang mana? Yang begini atau begini? Itu pentingnya nanti ketika kita bicara soal intelektualitas, kita nanti akan bicara soal itu. Itu pentingnya dramatisasi itu tadi. Bahwa kita harus terus-menerus membina hubungan dengan penonton. Tidak bisa kita melakukan sebuah peristiwa di atas panggung dengan tidak menyapa penonton. Meskipun saya sedang menghadap ke sana, meskipun begini, tapi jenengan tetap mendengarkan saya. Jenengan tetap memperhatikan apapun yang saya lakukan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa jenengan tetap memperhatikan saya? Karena jenengan sudah mengikuti alur yang saya bangun dari awal. Bahwa saat ini semuanya perhatikan saya. Saat ini perhatikan apapun yang sedang saya lakukan. Ketika saya menghadap ke sana, jenengan tetap memperhatikan saya. Ketika saya tidak ada di depan panjenengan, jenengan tetap mendengarkan suara saya. Ketika saya berada jauh di belakang panjenengan tetap bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Itu yang namanya, nanti ada yang namanya interesting gitu ya. Bagaimana kita membangun rasa interest itu bahasa Jawanya apa? Kawigatosan ya. Iya. Perhatian. Kita harus membangun itu kepada para penonton gitu ya. Oke. Jadi cara yang paling gampang untuk membangun emosi, membangun ekspresi, membangun mimik seseorang itu adalah itu tadi. Ingat-ingat sebuah peristiwa yang membuat kita merasa sangat marah, sangat sedih, sangat senang gitu dan sebagainya. Dan itu harus dimunculkan. Kita ngomong soal dramatisasi. Berikutnya adalah masih ada hubungannya dengan yang disampaikan Pak Guru dan muridnya tadi. Ketika Pak Guru sedang marah, jenengan bisa merasakan marahnya Pak Guru dengan maksimal ketika Pak Gurunya hanya ngomong begini, keluar. Atau ketika tangannya Pak Guru ikut bergerak. Ketika tangannya ikut bergerak lebih maksimal dengan menyerap energi yang dimiliki oleh Pak Guru. Itu yang namanya dramatisasi seperti saya sampaikan tadi. Bahwa peristiwa di atas panggung itu tidak bisa dilakukan dengan gestur. Gestur itu gerak tubuh yang kecil. Tidak bisa, tidak boleh. Ya gampangannya kalau orang nari itu keleknya harus buka, kita pakai gagrak. Kalau kelek buka itu mana? Jogja ya? Kalau Solo kan selalu begini. Kalau tidak salah begitu. Tidak bisa gestur kita di atas panggung itu dilakukan dengan gerakan-gerakan yang kecil. Itu salah satu dramatisasi tadi. Dilakukan dengan gestur yang lebar. Gestur lebar itu contohnya seperti tadi waktu gurunya marah, ketika dia ngomong keluar. Tentu beda dengan tangannya ikut bergerak. Keluar, padahal sudah tahu tanpa menunjuk pun sudah tahu bahwa keluar itu arahnya ya ke sana gitu. Tapi kita lakukan dramatisasi dengan menunjukkan ekspresi marah kita melalui gestur tubuh yang menunjuk. Gitu. Begitu, Nje. Itu yang namanya
dramatisasi dalam sebuah pertunjukan teater, pertunjukan drama gitu. Jadi memang kita melebih-lebihkan. Jadi memang kita membuat sesuatu itu menjadi sangat besar gitu. Menjadi sesuatu yang nampak. Menjadi sesuatu yang bisa dilihat orang dari jarak yang jauh gitu. Tentu kita tidak ingin melakukan pertunjukan drama yang hanya dilihat oleh 3 atau 4 orang gitu ya. Kita ingin pertunjukan drama kita dilihat oleh sekian ratus orang gitu. Sehingga ketika kita melakukan sebuah gerakan di atas panggung, lakukan dengan gerakan-gerakan yang besar. Lakukan dramatisasi kepada gestur kita. Tidak terasa sudah hampir 1 jam saya ngomong di sini. Iya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tubuh sudah ya, kemudian ekspresi sudah. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa mendetail karena waktunya sangat terbatas. Masih banyak hal yang harus kita bahas. Kita masuk ke nafas. Kenapa cara bernafas itu menjadi sangat penting bagi seorang aktor. Kenapa? Padahal setiap hari kita juga bernafas kan? Setiap hari kita mengambil nafas, mengeluarkan nafas begitu kan? Apa hubungannya nafas itu dengan tenaga? Ada yang tahu? Apa hubungannya nafas itu dengan ekspresi? Ada yang tahu? Mempertegas? Ya? Suaranya menjadi lebih tegas? Nafas itu ya, monggo Ibu, monggo. Ngapunten Ibu nggih, sudah hampir 1 jam materinya. Enggak apa-apa, nanti bisa lihat videonya di Bu Iin. Saya kalau manggil beliau Bu Iin nih. Saya agak bingung diajak ngomong. Iya, kalau Bu Puspita gitu kok agak susah saya ngomongnya Bu Iin. Oke, kita lanjutkan soal materi nafas. Mohon maaf kalau mungkin ada yang terputus-putus, nanti mungkin ada beberapa waktu untuk kita tanya jawab gitu ya. Kita masuk ke materi nafas. Setiap hari kita melakukan yang namanya bernafas itu sebenarnya. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa cara bernafas kita itu akan berpengaruh kepada energi yang bisa kita keluarkan. Kita tidak menyadari bahwa teknik kita bernafas itu bisa mempengaruhi orang lain. Mohon maaf sebentar, jangan berdiri dulu sebentar. Di tempatnya masing-masing aja. Berdiri di tempatnya masing-masing, tetapi kalau bisa tidak menyentuh tidak menyentuh meja. Tidak menyentuh meja, pokoknya tidak ada yang terganggu gitulah. Pokoknya tidak ada yang terganggu gitu nggih. Kita akan mencoba sedikit teknik pernafasan bagi seseorang yang ingin berlatih menjadi aktor gitu. Oke, siap nggih? Ikuti arahan saya gitu. Ambil nafas panjang. Simpan dulu sebentar, disimpan dulu sebentar. Dikeluarkan melalui mulut. Sepanjang-panjangnya waktu mengeluarkan nafas, sepanjang-panjangnya. Sekali lagi, sudah selesai ya? Ambil nafas panjang. Simpan dulu. Keluarkan melalui mulut. Terakhir, sekarang kita menggunakan hitungan. Ambil nafas selama 7 detik. Ketika mengambil nafas, dihitung sendiri. Ya. Kalau 7 belum siap. 5 detik aja dulu. Ambil nafasnya 5 detik, kemudian disimpannya 5 detik, dikeluarkannya juga 5 detik. Siap, J? Siap, J? Coba. Ambil nafas, dihitung sendiri-sendiri, ambil nafas, terus sepanjang-panjang. Simpan dulu 5 detik, dikeluarkan melalui mulut 5 detik juga habis. 1 kali lagi, 5 detik, simpan 5 detik, keluarkan melalui mulut 5 detik. Oke, cukup dulu. Jangan duduk. Ada yang merasa pusing? Tidak ada, Nji. Tidak ada yang merasa pusing sama sekali. Bisa jadi ada yang merasa pusing karena tidak pernah menyimpan nafas dalam waktu yang lama.
Tetapi kalau saya perhatikan, saya di sini aja nggih, kurang tinggi di situ rasanya. Kalau saya memperhatikan panjenengan semua, tadi itu menyimpan nafasnya di mana Bapak Ibu? Sekian banyak yang melakukan tarikan nafas tadi, sekian banyak yang menyimpannya itu sebagian besar adalah menyimpannya di dada, betul ya? Itu namanya pernafasan dada yang tidak boleh dilakukan oleh seorang aktor. Kenapa tidak boleh? Kita lakukan dulu teknik berikutnya. Tadi siapa yang melakukan pernafasan, menyimpan nafasnya di dalam perut? Ada beberapa orang. Mohon Bapak ke depan Bapak. Dilepas jaketnya dong Pak, biar orang yang lain melihat. Harusnya butuh panggung tapi nggak ada panggungnya ya. Nggak kelihatan nanti. Sini aja Pak, harusnya butuh panggung biar kelihatan. Pak Sinten? Pak Bilal. Pak Bilal ya. Kita perhatikan dulu Pak Bilal ketika melakukan tadi. Hitungan kita 5-5-5 dulu ya. 5-5-5. Kita lihat Pak Bilal ketika beliau menarik nafas sepanjang selama 5 detik, kemudian menyimpannya di perut selama 5 detik, dan mengeluarkannya melalui mulut dalam hitungan 5 detik juga habis. Badannya tegak ya Pak Bilal ya? Oke. 3, 2, 1 mulai. Perhatikan tubuhnya Pak Bilal. Semua memperhatikan tubuhnya Pak Bilal. Sekali lagi Pak Bilal. Baru saya lepas. Oh, baru dilepas. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi Pak Bilal. Ya, oke. Terima kasih Pak Bilal. Jenengan di sini dulu, jadi contoh saya ya. Ibu siapa, Bu? Bu Nurul. Wah, sama namanya istri saya. Saya jadi kangen sama istri kalau gini. Ternyata Bu Nurul sangat cermat melihat, sangat jeli ketika Pak Bilal tadi sedang melakukan nafas perut. Jadi ketika kita melakukan pernafasan perut itu, ketika kita menyimpan di dalam perut, pasti perut kita membesar. Apa tadi bahasanya, Bu? Melentu. Bahasanya perutnya Pak Bilal menjadi melentu gitu. Itu kalau dibuka pasti mentilis gitu ya, mengkilat gitu. Kalau ditekan juga mengeras pasti gitu. Kalau ditekan pasti mengeras. Ngapunten Pak Bilal aja. Kalau ditekan, ini ada apanya Pak? Oh, ada kenditnya. Jadi ketika beliau sedang menyimpan nafas di dalam perut, itu pasti perutnya membesar. Kenapa seorang aktor itu tidak boleh menyimpan nafasnya di dada? Ada yang tahu? Kenapa tidak boleh menyimpan nafasnya di dada? Nafasnya pendek sekali, betul Ibu. Nafas kita menjadi pendek, kita menjadi cepat kehilangan energi, kehilangan power. Menjadi tiba-tiba menjadi sangat mudah letih gitu ketika di atas panggung. Bayangkan kalau jenengan nanti di atas panggung 2 jam gitu ya. Selama 2 jam itu harus mengatur energinya biar selamat dari awal sampai akhir. Makanya butuh yang namanya kesadaran diri untuk mengatur energinya dari awal sampai akhir. Contohnya yang dilakukan Pak Bilal tadi, mengapa seorang aktor harus mampu mengelola nafasnya sendiri sehingga energinya bisa terbagi dari awal sampai akhir. Contohnya begitu. Kalau tadi 5 detik, jenengan merasa enjoy atau tersiksa atau gimana Pak Bilal? 5 detik saja. Rodok gimana gitu nje. Kalau misalnya Pak Bilal menarik nafasnya itu tetap 5 detik, kemudian menyimpannya selama 10 detik, mengeluarkannya 10 detik, kira-kira sanggup enggak Pak Bilal? Menyimpannya 10 detik, mengeluarkannya juga 10 detik. Coba nggih, kita nariknya 5 detik dulu. Kalau belum terbiasa menarik nafas panjang itu susah menarik nafas dalam hitungan yang lama itu susah. Tapi kalau sudah bisa nanti
harapannya nariknya jadi ditambahi 2, jadi 7, nariknya ditambahi lagi jadi 9, jadi 10 gitu nanti tapi. Karena itu butuh latihan yang agak lama Ji. Menarik nafas panjang itu perutnya kan jadi sangat besar gitu. Oke, kita coba dulu Pak Bilal Ji. Kita coba Pak Bilal dulu untuk menarik nafas 5 detik, menyimpannya 10 detik, mengeluarkannya juga 10 detik Pak Bilal. Tapi kalau pusing jangan dipaksa Ji. Oke. Kita coba perhatikan Pak Bilal dulu. Tarik, J. 3, 2, 1. Simpan dulu. Lepas. Habis. Habis, J. Merasa pusing enggak Pak Bilal? Enggak, J. Alhamdulillah kalau enggak merasa pusing. Berarti ya gajian kemarin sisanya masih banyak. Jadi belum pusing. Jadi begitu aja Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti latihannya dengan siswa itu cara yang paling gampang adalah melatih siswa untuk melakukan nafas perut seperti ini. Tetapi terus dilakukan, jangan hanya 1 kali pertemuan kemudian selesai, tidak akan bisa memberikan hasil yang maksimal. Jadi kalau misalnya Pak Bilal nanti mencontohkan kepada siswanya untuk melakukan nafas perut, hitungannya yang gampang dulu. Mungkin dari 3 detik dulu, kemudian ditambahi jadi 5, ditambahi jadi 7 gitu ya Pak Bilal. Kalau yang sudah terbiasa, itu akan mudah dilakukan. Berikutnya adalah, tahap berikutnya kalau itu sudah nyaman dengan 7, hitungannya 7 sudah nyaman, atau 7, 10 sudah nyaman, berikutnya adalah kita masuk ke materi suara itu Bapak, Ibu. Kita masuk ke materi suara itu, J.